itu hotel yang lama terbengkalai, itu di pantai wisata Tanjung Kelayang tuh ada Ki, mau nikam tahu. Iya, iya. Jadi ada satu momen kami masuk di situ, itu kawan-kawan kami itu dia malah tidak bisa, dia ngerasa dia tuh mutar-mutar situ. Jadi memang di situ tuh katurang ya aku udah tahu ya. Iya. Di situ tuh ada tepi gong yang memang katanya mulai masuk susah ngobat ya katanya di situ. Cuman kami tidak sampai ekspos itu. Cuman di situ tuh aku lihat ada 2 pocong. Kawan Belitung, kembali lagi di Ngeremis, ngelakare hal-hal mistis. Dan seperti biasanya, kali ini kita akan kembali ngelakare atau membahas hal-hal mistis yang dialami dari pasien kita yang lagi jauh-jauh kita datangkan dari alam goib maupun alam nyata. Bersama saya Ki Jojo Pintar. Nama Pintar karena sudah sekolah. Oke, kawan Belitung. Assalamualaikum. Ki. Ki Joko, Ki Jojo Ki. Iya. Nah, gitu lagi salam tuh dijawab Ki. Iya. Jadi aku dengar rekamnya muka praktek Ki. Ini Ki kok Ki aku nih nak konsultan Ki sikit Ki kan rekamnya. Siapa nih? Dari dapat ke. Nah, kan tidak bagi apa Ki. Ada permasalahan lah sikit Ki eja ya. Jadi nak kelakar-kelakar sikit, nak konsultan lah kan ikam sikit. Oh. Kok enggak. Jadi aku lihat nih kan ikamnya sekarang lah jadi dukun Ki. Jadi aku nih nak kelakar-kelakar lah sikit. Kuang Ki. Ya iyalah. Enggak gampang lah, enggak masalah pekeras Ki gini Ki. Jadi lah, kawan Belitung, kebenaran ada belau ini kurang tahu juga siapa saya belau ini nih. Coba perkenalkan dulu. Jadi aku nih Bang Jerry Ski ya. Oh, Bang Jerry. Bang Jerry sejak jadi memang kebetulan aku nih ngeliat kaki nih sekarang lah makin banyak pasien aja ya. Jadi nak konsultasi lah sedikit kan kaki nih. Suat kaki ngambil sesajen. Apa ini Ki? Sesajen lagi inilah isak dimakan dari penunggu sini tadi. Oh, ini sesajen Ki. Iya, lanjut. Tambul jadi apa jadi? Tambul dari Ki. Menikah nak makan lagi nih. Iya, jadi keluhan ikam teh apa jadi? Jadi keluhan aku nih bingung aku Ki akhirnya ini. Bingung apa? Banyak bingung aku nih sebenarnya Ki. Mikir dedek gemas. Bukan. Jadi memang enggak tahu kata orang-orang tua dulu ya Ki ya. Aku nih indie home Ki. Dulu Ki, dibenar Ki biar lucu Ki. Oh iya, dibenar maksudnya. Dibenar biar lucu Ki. Oh iya, ketipu kok Ki gitu. Lah lanjut. Siapa jadi? Jadi keluhan ikam. Jadi memang siapa lah cara nutup mata mata batin Ki, bukan mata ini. Bukan bikin mata. Iya, intinya kalau mata ditutup ya mejam, iya, itu mata batin, mata kaki. Cuman aku enggak tahu bikin mata batin tuh di mana Ki. Permasalahan. Ya di batin. Jadi aku nih rajin terlihat noboba Ki. Apa misal noboba nih coba? Banyak Ki. Noboba itu. Banyak noboba lah pula di dunia sekarang. Emang enggak tahu sih Ki, itu mungkin enggak perasaan Ki kan kadang-kadang aku rajin perasaan Ki. Tapi ya mulai rajin ada kadang-kadang tuh sensitif lagi kan sesuatu hal tuh misal kayak gimen. Enggak, bukan gimen juga Ki. Aku lama enggak menopause kok. Lah jadi apa nih masalah jadi rajin terlihat ke barang-barang halus Ki. Oh, ngerti Ki kan barang-barang halus. Ya. Karena ibaratnya yang halus-halus itu selalu ada di sekitar kita. Kayak dedek-dedek, ya kan? Enggak, bukan itu Ki. Kalau itu dedek-dedek itu lah biasa untuk aku Ki. Jadi kayak apa nih? Kita serius nih. Kaki nak tahu juga nih permasalahan. Jadi gini Ki, jadi aku nih rajin tiba-tiba Ki berjalan malam terenung gini Ki. Itu Ki apa lah Ki menurut Ki? Terenung apa nih? Apa nak terenung? Ada sosok-sosok itu Ki, kayak macam sosok. Enggak tahu saya sosok. Coba menyebutkan sosok-sosok. Cuman aku rajin ngeliat sosok-sosok gini Ki. Harapan aku, cuman rupa terlihat ke sosok enggak melihat. Jadi aku tuh ada pengalaman juga di 2011 silam Ki. Nak cerita sedikit. Waktu itu muka aku belum gila seberapa, dompet aku belum gila juga Ki. Jadi aku rajin ngapel dulu. Ngapel. Ya, terus tuh pas balik jam 12 malam gitu Ki. Itu aku dulu di Jalan Pengayoman nama Ki itu ada di kawasan Cirucok Ki. Nah itu terlihat tiba-tiba aku tadi nelpon gesik lah, nelpon bucin Ki, baru udah ngapel nelpon tahu-tahu sekali pas tak jauh dari yang sekarang tuh jadi Makobrimob tuh Ki, itu ada di atas sedikit naik tegil ya. Itu tahu-tahu teh ada sosok gitu Ki, aku lihat sosoknya nih kayak apa misalnya? Cuman dia baju mirah waktu itu Ki. Kan antu tuh selama ini aku didoktrin baju putih, cuman dia baju mirah aku lihat. Jadi kayak gitu. Antara berdiri, enggak berdiri, duduk enggak duduk Ki.
Itu posisinya di mana itu? Itu ada Di hutan-hutan. tepi jalan, tepi jalan jalan di batang atau? tepi jalan di hutan-hutan. Jadi kan hutan nih di gitu. Ini jalannya aspal. Aspal. Ini tepi jalan, sini ini hutan-hutan gitu. Iya, hutan-hutan itu. Di tang tepi itu benar. Tepi aspal itu. Iya. Jadi kan ada bandar Antar sih hutan kan aspal. di situ. Ya. Jadi kayak antara duduk berdiri tapi kayak macam duduk gitu. Itu bentuknya apa itu? Bentuk itu macam manusia lah kayak gitu. Jadi gini, duduk. Maksudnya manusia itu ibaratnya Cewek, cewek. cewek. Kelihatan enggak? Itu face tidak kelihatan, jadi kayak duduk. Jadi itu sekali itu. Ini merindang ini, mulai merindang ini. Apa aku sambung? Jadi Sambung. itu Ya lanjut. itu satu pengalaman aku 2011. Aku kira lah hilang lagi. Jadi beberapa tahun juga itu aku kan penyiar radio terkenal juga gitu. Oh. Ya itu. Jadi katurang tuh bulan puasa ada hantu gitu. Ya. Cuman ternyata ada bisa juga penampakan walaupun sekelibas tuh, nggak cuman kayak sep gitu tiba-tiba gitu. Itu sekelebatan kayak apa gitu kelihatan? Kayak ada bayangan putih gitu terbang gitu udah. Bukan bayangan masa lalu kan, tapi udah dipastikan. Kalau bayangan masa lalu saya itu nggak usah dilupakan lah kayak buat pelajaran kan. Iya. Nah juga beberapa kali waktu itu di Bulutumbang pernah ada kejadian juga kayak. Di Bulutumbang itu aku tuh kayak mulai tengah-tengah asik baring main HP, ada asu bunyi kan. Ya. Ngeliat lagu keluar, pikir aku apa kan. Sekarang macam asu itu ngejar sesuatu kan. Aku lihat itu. Gitu, tidak ngencap kayak, gitu. Jadi juga. Kiap itu maksudnya apa yang kulihat itu maksudnya itu dikejar asu itu maksudnya gimana? Jadi dikejar asu gitu, dikejar ada asu nih ngejar, gonggong. Gonggong asu tuh ngejar berlari. Emang ada barang nih yang dikejar dari asu itu gitu. Dan di depan asu itu ternyata ada yang dikejar dia dan itu kelihatan gitu. Kelihatan tapi kayak asap gitu kan, gitu. Tapi kelihatan kayak berlari gitu. Waduh. Nah itu kayak apa itu Ki? Menurut Ikam itu apa nggak cuma perasaan aku gitu yang terlalu mungkin effort aku tuh dengan makhluk-makhluk gaib itu kan karena aku tuh kan ngeri gitu orang itu tuh cuma perasaan gitu kan sebagai orang pintar lah Ikam tuh kayak ngelihat sudut pandang Ikam kayak kan. Terkadang kalau udah ngebahas masalah perasaan nih sulit juga kita. Tapi bukan perasaan yang itu ini sebenarnya ini jadi maksudnya kayak banyak soal pengalaman mistis aku nih. Termasuk aku tuh apa lagi misal gini aja coba. Abang siapa tadi? Abang Jer. Seumur hidup yang paling seram dalam hidup Ikam yang paling seram itu yang pas ketemu di atas Makobrimob itu yang pakai baju Mira itu dan itu rambut panjang antara berdiri dan duduk. Tiap kali diceritain itu tadi lah cerita lagi kayak merinding tetap. Itu yang paling seram. Itu maksudnya emang nampak jelas benar itu gitu. Itu jelas benar itu. Dan juga jadi aku tuh saking tidak terlalu yakin dengan itu ya, aku pikir perasaan. Aku pernah ngikut salah satu komunitas dulu. Itu salah satu komunitas itu nyari-nyari hantu lah kata orang di Belitung. Kayak explore kalau kata orang-orang sekarang ya. Iya, jadi nyari-nyari penampakan yang memang benar dan itu memang gitu. Ada bisa terlihat gitu. Coba ceritakan sedikit pengalaman pas Ikam di dalam komunitas itu kayak apa? Jadi pengalaman di komunitas ada yang benar-benar kayak bertemu makhluk itu tapi benar nampak gitu. Kalau nampak tuh pernah, tapi mereka tidak jelas gitu. Karena rata-rata karena kan gini, makhluk halus itu tuh biasanya ya keturang ya, udah tahu kalau misalnya kita berani dia takut. Ya karena kalau kata orang pun makhluk halus itu tuh mereka menampakkan diri itu dari energi negatif yang dikeluarkan manusia yang di sekitar dia kan. Berarti aku ini banyak negatif banyak terlihat soalnya. Kayaknya sih. Ya. Saat ini ada kakek beri lah di ujung. Jadi kayak pagi. Jadi memang pengalaman kami itu jadi memang orang tidur dulu kami sok sehutan-hutanan nyari-nyari makhluk-makhluk. Oh, malah dicari beli serupa dari bola. Dulu itu saking tidak percaya kan. Jadi Laisa terlihat kena gitu tapi penasaran juga. Penasaran, benar itu apa cuma perasaan aku. Jadi pernah ada satu kejadian kami itu waktu itu explore di salah satu ex hotel yang ada di Tanjung Kelayang gitu. Ya. Itu hotel yang lama terbengkalai, itu di pantai wisata Tanjung Kelayang tuh ada Monika tahu. Iya. Jadi ada satu momen kami masuk di situ, itu kawan-kawan kami itu dia malah tidak bisa, dia ngerasa dia tuh mutar-mutar situ, berdua itu kami masuk. Jadi dia ngerasa mutar-mutar situ dan tidak tahu jalan keluar. Padahal ini lokasinya tuh lokasinya tuh kayak kecil gitu, tidak terlalu gede. Jadi kami masuk ke dalam, kami coba
explore setiap sudut di situ. Kami coba ngeliat gitu kan di setiap sudut tuh. Biasanya kan dia di sudut tuh malu-malu itu. Kayak lihat. Dan kawan aku tuh tiba-tiba kayak masuk dan mereka tidak tahu jalan keluar dia. Jadi berapa lama itu mutar-mutar di situ aja tuh? Itu ada sekitar, tidak lama saya, sekitar 15 sampai 20 menit lah dia mutar-mutar situ. Padahal itu anak keluar. Anak keluar. Oh emang lah tujuan nak keluar gitu. Nak keluar, tapi bukan ndak ngeh mutar di situ. Iya, cuma dia ngerasa kayak, "Ih, ngapu di sini terus?" gitu lah pasti. Gitu. Jadi kami juga pernah di salah satu kaulin yang ada di daerah ya waktu itu. Nah, situ kami coba dan itulah yang buat aku terakhir harus resign dari grup itu. Di situ ada pengalaman yang luar biasa. Jadi di situ tuh, iya di situ. Itu sampai waktu itu kami mau mobil tuh tidak aku tutup pintunya. Jadi mobil tuh kubuka gitu, naik langsung gas itu di jalan baru tutup. Ada apa itu emang misal? Jadi memang di situ tuh katurang ya udah tahu ya. Di situ tuh ada tepikong yang memang katanya mulai masuk susah ngobat ya katanya di situ. Cuman kami tidak sampai ekspos itu. Cuman di situ tuh aku lihat ada 2 pocong. Nah, 2 pocong itu selalu kayak dekat-dekat. Nih maksudnya ngeliat 2 pocong itu kelihatan benar dah? Iya, di berdekatan gitu. Jadi dan itu mau masuk kamera. 2 pocong kayak masuk di kamera. Iya. Mika tuh jadi kayak gimana? Iya, kami explore kan di kamera live gitu ya. Dan itu kami lihat gitu. Dan kami lihat dan itu pertama tuh kami coba biasa aja gitu, sep. Begitu kami jalan lagi, bukan biasa sih, ada lah takut jalan masuk ke dalam. Ternyata itu makin parah gitu. Makin parah dan di situ bau amis apa segala macam sampai ada kawan kami yang kemasukan di situ. Jadi akhirnya disitulah aku resign kan. Karena memang setiap balik aku pasti kayak ngerasa kayak mual apa segala macam itu kayak gitu gitu. Situ. Cuman itulah jadi kayak mulai dari suara-suara banyak gitu. Nah itu kayak pula itu. Banyak kalau dicerita pengalaman mistis sendiri banyak soalnya Ki. Jadi aku tuh dulu kecil nih cerita ini cerita dari real story. Jadi kecil dulu aku kayak bahkan pernah dipinta dari orang pintar yang dari Banten dengan kata beliau ini anak istimewa. Karena aku pernah kecil itu aku ngelihat nih seolah-olah ngelihat di waktu itu aku mau 4 tahunan sih. Rumah aku nanggok, aku ngeliat ada buaya. Sementara rumah aku udah ngeliat ada buaya. Pernah nak tidur siang kecil itu tiba-tiba ada tangan yang ngelambai gitu. Aku nangis, rumah aku udah percaya gitu. Jadi dibawa lah orang pintar itu ditanya, benar ke dia ada, maksudnya apa yang dilihat itu benar ke? Dan orang itu mengatakan benar. Dan anak ini punya sesuatu yang istimewa. Itu banyak emang dari kecil aku pengalaman mistik. Aku tuh banyak. Jadi memang lah kelihatan dari mukanya biar. Jadi muka aku memang agak seram kan lah macam nisan kuburan kan. Jadi memang aku selalu tertarik juga dengan hal-hal mistis. Cuman itu lagi aku tuh penasaran gitu apa cara supaya ndak agi gitu Ki. Karena memang apa lagi ya? Ndak nyaman Ki gitu selalu dibayang-bayang dengan hal-hal gitu tuh ya. Jadi tuh kata Ikam dari kecil nih lah kayak gitu. Sekarang ini lagi kayak gitu dak gitu. Sekarang itu ada tapi lah jarang. Ada tapi lah jarang. Udah jarang nih, Le. Iya. Jadi maksudnya Ikam ini secara tidak sengaja atau emang harus diniatkan dulu nih untuk lihat yang gitu? Enggak, secara tidak sengaja gimana? Kalau diniatkan malah jarang ketemu. Jarang ketemu. Tapi kalau misalnya kita tidak sengaja tiba-tiba ada aja gitu. Ada aja itu macam-macam bentuknya. Itulah pernah lihat muka orang itu. Orang sih banyak itu nyebutnya apa ya, kayak itu tuh pemberian orang tua dulu kata Isa orang-orang dulu. Cuman aku udah percaya kan. Tapi nyata. Oke Bang Jer. Jadi sesuai cerita yang Ikam kelak-karek tadi kan aku dari yang aku lihat memang benar lah, tidak bola kata kaki yang pintar itu Ikam ini ada sesuatu yang spesial, yang berbeda. Jadi Ikam tadi kan nak biar hilangnya itu kan. Jadi dari kaki ini kayak inilah. Suat ya. Lah itu Ki ya. Lah. Makasih Ki. Lah jadi aku makasih banyak Ki, ini keras dak banyak kerja Ki. Tunggu Suat. Usah dilihat dari kamera Ki. Kok disebutkan anu gini, kolusi nepotisme. Makasih Ki ya. Iya, makasih Ki. Oke, Kawan Belitung, itulah tadi perbincangan kita atau ngelakar kita dengan seorang pasien yang tiba-tiba datang, tak tahu mewujudkan diri dari mana itu tadi ya. Dengan siapa tadi, Bang Jer kalau tidak salah nama, dan tak tahu dari mana.
Dan juga kawan Belitung, jangan lupa saksikan ngeremis-ngeremis selanjutnya bersama saya Ki Jojo Pintar.